Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan kisah singkat Santo Lukas, penulis Injil. Dr. Lukas, penulis Injil. Menurut tradisi, Lukas adalah seorang dokter Yunani kafir. Ia adalah seorang yang lembut serta baik hati, mengenal Kristus melalui pewartaan Rasul Paulus. Setelah menjadi Kristen, Lukas menyertai Paulus ke berbagai tempat. Lukas merupakan seorang penolong yang banyak membantu Rasul Paulus dalam mewartakan iman. Kitab suci menyebut Lukas sebagai tabib Lukas yang kekasih. Santo Lukas adalah penulis dua buah kitab dalam kitab suci, yaitu Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Meskipun Lukas tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus semasa hidup di dunia, Lukas ingin menulis tentang beliau bagi umat Kristen yang baru bertobat. Ia berbicara dengan para saksi awal yang mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Ia mencatat semua perbuatan beliau yang mereka lihat dan sabdanya yang mereka dengar. Menurut tradisi, Lukas memperoleh sebagian informasi penting dari Santa Perawan Maria sendiri. Bunda Maria merupakan orang yang tepat dapat menggambarkan secara jelas kedatangan malaikat Gabriel kepadanya menyampaikan kabar gembira. Bunda Marialah yang paling tepat menceritakan secara rinci kisah kelahiran Yesus di Bethlehem serta pengungsian keluarga kudus ke Mesir. Lukas juga menuliskan kisah tentang bagaimana para rasul mulai mewartakan sabda Tuhan Yesus setelah beliau kembali ke surga. Dalam kitab tulisan Lukas, Kisah Para Rasul, kita mengetahui bagaimana jemaat perdana dan gereja mulai bertumbuh dan berkembang. Beberapa informasi terperinci mengenai kehidupan Santo Lukas juga dapat diperkirakan dengan seksama. Walaupun ia tidak mengikut sertakan dirinya sebagai saksi mata dari karya pelayanan Tuhan Yesus, ia berulang kali menggunakan kata kami dalam menceritakan misi-misi Santo Paulus dalam Kisah Para Rasul. Ini merupakan indikasi ia ada di sana sepanjang waktu. Ia menulis dalam Kisah Para Rasul sebagai orang ketiga saat Santo Paulus dalam perjalanannya hingga tiba di Troas, di mana ia kemudian mengubah tulisannya menjadi orang pertama jamak. Bagian kami dalam Kisah Para Rasul terus ada hingga rombongan tersebut kembali ke Troas, di mana tulisannya kembali menjadi orang ketiga. Perubahan ini terjadi lagi untuk kedua kalinya ketika rombongan tersebut tiba di Troas. Lukas pernah pergi ke Roma membantu Rasul Paulus di masa-masa menjelang kemartiran Rasul Paulus. Ini terlihat pada 2 Timotius 4 ayat 11. Hanya Lukas yang tinggal dengan saya. Demikian tulis Paulus. Menurut tradisi, Lukas meninggal pada usia 84 di Beotia. Makamnya terletak di Thebes, Yunani.
dari mana kemudian sebagian reliknya dipindahkan ke Konstantinopel tahun 357. Setelah kota Konstantinopel jatuh ke tangan Ottoman Turki, relikwi tersebut dibeli oleh Raja George dari Serbia. Saat Serbia kemudian jatuh ditaklukkan oleh Ottoman Turki, relik Santo Lukas tersebut diselamatkan ke Venesia, Italia. Tahun 1992, Uskup Agung Gereja Ortodoks Yunani wilayah Athena dan seluruh Yunani atas nama Gereja Katolik Ortodoks Yunani meminta pada Uskup Agung Venesia Antonio Matiasau di Padua agar relikwi Santo Lukas dapat dipulangkan dan akan ditempatkan kembali dalam makam penginjil suci tersebut. Permintaan dikabulkan oleh Gereja Katolik Roma. Uskup Padua mengirimkan ke Iorinimos atau keuskupan metropolitan Athena sebagian relikwi Santo Lukas dan disimpan kembali di makamnya di Thebes, Yunani. Relikwi Santo Lukas terbagi 3 tempat. Sebagian tubuh di Biara Santa Giustina di Padua, sebagian lain di Katedral Santo Vitus di Praha, dan sebagian yang lain dimakamkan di Thebes, Yunani. Perayaan 18 Oktober, lahir dan hidup pada abad pertama, kota asal Antioquia, Yunani. Wilayah karya Asia Kecil, Palestina, dan Roma. Wafat tahun 74 di Yunani. Sebagian tradisi mengatakan ia meninggal sebagai martir, sebagian mengatakan bahwa Lukas meninggal secara alamiah. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin.